rencananya praktek tentang fault tolerance dan elasticity. Kalau direview ulang, scalability itu mengubah spesifikasi resource secara manual. Kalau elasticity mengubah spesifikasi resource secara otomatis berdasarkan demand. Fault tolerance itu kemampuan sistem atau aplikasi tetap bisa diakses oleh user meskipun terjadi kegagalan di level data center biasanya, bukan di level region. Kalau di level region itu masuknya disaster recovery. Langsung praktek aja kali ya, langsung login ke AWS. Teman-teman pada mau ngikutin apa nonton doang nih? Elasticity. Ntar aku kirim ke WA. Aku matiin dulu share screen-nya. Bentar. Bentar. Jadi untuk praktikum fault tolerance ini kita membutuhkan isi itu. Jadi kurang lebih topologinya kayak gini. Ini AWS, di sini ada aset A, aset B, aset A, aset B. Aset ini maksudnya itu kayak data center gitu ya. Ini data center A, data center B. Di setiap aset ini itu kalau secara fisikalnya itu jaraknya itu sekitaran 300 kilometeran sih seharusnya sih. Makanya kalau aset A ini kenapa mungkin kayak bencana alam, aset yang lain itu diharapkan masih bisa menangani request dari user gitu. Ada 2 aset, di dalamnya kita bikin EC2 atau server biasa yang kemarin kita bikin. Di EC2 ini bakal dikasih load balancer untuk membagi beban secara otomatis ke 2 server ini. Nah, terus user itu nanti mengaksesnya itu ke sini. Langsung praktek aja kali ya. Ini teman-teman barangkali mau ngikutin bisa ngikutin yang di ini aja. Ini aku udah bikin lumayan lengkap, tinggal diikutin aja. Oke, pertama itu bikin security group. Security group ini di sini security group itu kurang lebihnya itu kayak firewall gitu. Firewall itu kurang lebihnya itu cara kerjanya itu kayak ini rumah kalian, ini halaman rumah kalian, oke? Security group itu di gerbang rumah kalian, gerbang utama rumah kalian. Jadi security group itu memiliki fungsi mengizinkan siapa aja yang boleh masuk dan keluar. Security group masuk ke isi itu security group. Ini aku hapus dulu. Delete security group. Oke. Klik create security group. Security group name. Inbound rules-nya traffic. Terus anywhere API versi 4, anywhere API versi 6. Nah, ini inbound ini berarti yang diizinkan untuk masuk, outbound itu yang diizinkan buat keluar. Maksudnya gini, inbound itu yang masuk ke sini, outbound itu yang ke sini. Berarti kalau yang diizinkan untuk masuk ke security group yang kita bikin itu
tipenya Ultrafix, source-nya Anywhere, EPI versi 4 sama EPI versi 6. Output-nya sama juga sih. Tapi sebenarnya input kayak gini, Ultrafix kayak gini kurang cocok sih dipakai buat production. Tapi kalau kita belajar, kalau lagi belajar kayak gini nggak apa-apa. Cuma tetap hati-hati aja. Kalau bikin resource yang ada passwordnya, kayak isi itu buat SSH, database itu kan ada passwordnya tuh. Jadi disimpan baik-baik, jangan sampai bocor. Terus create security group. Habis itu bikin situ kan udah bikin kan kemarin kan, caranya itu masuk instance, launch instance, namanya nama kalian, tambahin 1 belakangnya, oke. AMI-nya pilih Ubuntu, instance type-nya T2 micro, key pair-nya yang ini, with auto key pair. Wah, di network setting ini klik edit, subnetnya itu pilih yang A, oke, yang A. Terus select existing security group-nya pakai yang udah kita buat tadi. Terus ininya select ke GP3. Nah, di Advanced Detail ini masukin user data di link yang kemarin. Nah, ini. Nah, di sini nanti teman-teman itu ganti faktor ini ke nama teman-teman, oke? Masih di sini. Terus launch instance. Nah, terus langkah selanjutnya itu create image. Create image itu sederhananya itu gini. Kalian punya komputer 1. Kalau teman-teman punya beli komputer baru namanya komputer 2 dan kamu pengen mindahin data yang ada di komputer 1, bukan mindahin data sih, kayak beneran ngereplikasi gitu loh. Mereplikasi. Mirroring ya, Mas. Nah, mirroring cuman kayak sekali doang gitu loh. Biasanya kan ada mirroring 2 arah kan, kayak kalau ini diubah ntar ini ikut kerubah gitu. Kalau gini tuh, kalau AMI itu nge-backup di saat pembuatan AMI. Setelah backupnya jadi, AMI tersebut digunakan untuk membuat isi itu baru. Tadi kan kita pas bikin isi itu kan disuruh masukin ini kan AMI kan. Nah, AWS itu udah nyiapin beberapa AMI, ada Ubuntu, Amazon Linux dan lain-lain. Tapi kita juga bisa pakai AMI sendiri. Cara bikin AMI-nya gimana, Mas? Nah, ini tuh Mas cek instance-nya udah bisa di itu belum? Nah, ini udah bisa. Oke. Terus klik kanan image, create image, masukin image name. Ini aku contohnya Fatur AMI. Oke. Terus create image. Biasanya itu kalau lagi proses bikin AMI itu atau bikin snapshot itu, servernya itu bakal dimatiin dulu sama AWS. Kenapa? Karena biar tidak ada gimana ya, biar tidak ada proses yang masih jalan terus di backup. Maksudnya gini, kalau server A ini lagi ada proses copy baru 80%, terus dibuat salinan sama AWS, pas dipindahin ke sini itu pas di restore ternyata datanya itu cuma 80%. Yang 100%-nya itu rampung setelah AMI ini dibuat gitu. Biasanya sih mati, tapi kalau mau nggak dimatiin bisa dipilih yang tadi. Nah, ini no rebootnya di enable. Bikin AMI ini lumayan lama sih, sekitaran 5 menitan. Jadi sebenarnya itu kalau kita kayak tadi create image itu sebenarnya bikin backupnya dulu. Backupnya itu namanya snapshot. Setelah snapshotnya jadi baru di convert ke AMI agar bisa digunakan di situ sebagai masing-masing image gitu loh, yang tadi gitu loh. Nah, ini masih pending. Ini
Ini teman-teman ada yang lagi ngikutin ada yang lagi ngikutin praktek apa enggak? Enggak mas, jujur ketinggalan jauh banget kalau ngikutin. Mungkin perhatiin dulu. Oke, oke sih boleh sih gitu. Iya juga sih ini masalahnya online juga sih. Cuma nggak apa-apa ini aku tak cobain dia main pelan-pelan kali ya. Mungkin teman-teman bisa nyobain habis lebaran gitu. Nyobain sendiri. Oke, ini coba tak demoin pelan-pelan. Terus habis sembari menunggu aminnya itu jadi, ini kan masih proses backup kan. Kita bikin load balancer. Masuk ke menu load balancer, create load balancer. Di sini kita milihnya yang application load balancer. Ini sebagai info, perbedaan dari ketiga ini itu kalau yang application load balancer itu dikhususkan untuk traffic HTTP atau HTTPS. Kalau network load balancer khususkan untuk traffic TCP atau UDP. Kalau gateway load balancer itu cara kerjanya gini, user ngehit load balancer, load balancernya ini ngoper trafficnya itu ke security checker, kayak dicek ini traffic itu beneran user atau attacker gitu. Seandainya kalau benar dibalikin lagi ke sini baru boleh masuk ke aplikasi kita. Kalau ALB sama NLB, user ngehit load balancernya, nggak peduli itu user beneran apa enggak, yang terus langsung diteruskan ke server kita. Sederhananya gini kalau digambar, ini user oke ini server, usernya ini bentuknya orang. Nah user ini kan masuk ke sini, sama LB ini diarahkan secara otomatis ke dua server. Sebenarnya bebas mau berapa server, satu server juga bisa, cuma kan buat apa gitu pakai LB kalau servernya kita cuma satu. Gini, oke terus ini berarti pilihnya yang create ALB. Oke, load balancernya Fatur LB. Oke, yang diubah itu mappingnya, pilih yang AZ1 sama AZ2. Oh ya, yang 1A sama 1B. Security groupnya yang default disilang, pilih security group yang tadi udah kita bikin. Oke, habis itu, nah sebenarnya itu LB itu cuma yang ini nih. LB itu cuma bertugas, sebenarnya itu LB itu cuma bisa nerima request dari user. Nah request usernya ini mau diapain itu ada yang namanya routing, perutean ini masuknya itu ke menu target group, service target group yang ini kan, protokol ini default actionnya itu diteruskan ke target group ini isinya itu server-server yang bakal di set untuk menangani request dari user gitu loh. Jadi ini load balancer meneruskan ke target groupnya itu ada 2 VM, 1 dan 2. Nah terus ini berarti create target group. Oke, ininya instance, target groupnya target tag. Oke, terus langsung ke next. Terus yang ini di kosongin dulu aja, create target group. Habis itu masuk ke menu load balancer lagi, di refresh, terus select yang Fatur TG tadi. Habis itu create. Oke. Nah, proses pembuatan load balancer ini lumayan lama sih, sekitaran 5-10 sih sebenarnya. Habis itu kita mundur lagi, cek ke snapshotnya tadi kita udah jadi apa belum. Nah, sebenarnya ini ada contoh nih, kenapa kita harus bikin snapshot. Seandainya gini, seandainya ada server LMS nih ceritanya nih, server LMS. Kampus kita cuma punya satu server LMS. Terus seandainya server ini rusaknya itu gara-gara data center kita kenapa, anggaplah server kita mati kan, terminate. Server kita mati,
Lah mahasiswanya yang lagi ujian bingung nih, lah ini servernya mati ya, ngechat lah ke admin, ngelapor, mas servernya mati apa mas? Oh iya mati, untungnya bukan kemarin tadi udah dibikin backup, bilanglah ke mahasiswa, bentar mas aku bikin server baru lagi, bikin lagi. Oke, saya bikin lagi. Nah, tadi kan kita awalnya kan pakai Ubuntu ini. Ubuntu kan bawaan dari Amazonnya. Karena kita udah punya backup yang tadi, kita pakai AMI, pilih yang Fatur AMI, terus di set ini ke 1A lagi. Oke, security groupnya sama. Nah, terus karena kita tadi udah nge-backup server yang pertama, berarti otomatis user data ini sudah ke backup juga, masuk ke snapshot yang tadi. Maka dari itu kita nggak perlu menambahkan user data lagi. Launch instance. Nah ini kan berarti mahasiswanya masih kebingungan nih, kenapa servernya masih mati. Nah terus administratornya itu bikin server baru, pakai snapshot yang barusan buat terus dikasihin alamatnya ke mahasiswanya. Mas aku udah bikin, coba ditunggu berapa menit. Nah aplikasinya udah berjalan lagi nih, mahasiswanya udah bisa ngerjain lagi. Cuma kan administratornya lama-lama kesuh kan, wong lagi enak-enak nggak ngapa-ngapain kok dijatin gara-gara server satu mati gitu. Apa tak buat 2 server aja apa ya, biar seandainya satu server mati mahasiswa masih bisa akses ke server 2 gitu apa ya. Akhirnya oke lah, tak bikin 2 server deh, biar ada jaga-jaga kalau server satu mati. Dibuatlah 2 server, pakai backupan yang tadi kita bikin. Konfigurasinya masih sama kayak tadi, yang ini oke. Tapi subnetnya ditaruh di 1B. Nah, kenapa taruh di 1B? Ya, ketika mati, masih nyala, bisa kita yang di server yang di kan masih kalau ada 2 server kayak gini, tapi alamatnya kan beda nih. Ini server 1 alamatnya itu yang ini, yang 44. Server 2-nya itu alamatnya 52. Kan nggak lucu nih kalau mahasiswanya disuruh ini, contohnya ini. Mas, kalau kamu ini mau menekan, Mas, kampus udah bikin 2 server. Alamat server 1 itu di ittp.link/server1, alamat server 2-nya itu di /server 2. Kamu bebas mau yang mana, tapi kalau server 1 mati, coba kamu ke server 2. Dan sebaliknya, kalau server 2 mati, kamu ke server 1. Kan kayak gitu nggak lucu kan? Maka dari itu dibuatlah yang namanya load balancer, agar user ini mengakses ke alamat yang tetap, satu alamat, terus di forward ke VM yang 2 ini. Karena tadi kita udah bikin load balancer, nah ini kan udah aktif nih. Terus kita berarti kan sekarang kan kondisinya kan kayak gini kan. Kita punya load balancer. Oke lah. Oke, ini alamat load balancernya dikasihkan ke mahasiswa. Cuma karena load balancernya belum di set target grupnya, belum dikasih jalur buat ke server mana aja, maka dari itu masih belum bisa berjalan dengan sempurna. Biar berjalan dengan sempurna,
server 2 ini, 1 2 ini dimasukkan or register ke target group. Sebenarnya tadi ini LB ini udah di set buat ke target group sih, cuma target grupnya ini masih kosong kan. Nah, sekarang kita masukin server tadi 2 ini ke target group. Caranya masuk ke target group, terus register target, masukin 2 instance ini, include as pending below, terus register pending target. Sampai sini masih nangkep nggak, Mas Mbak? Nggak usah pakai load balancing router. Kalau load balancing router aku kurang paham loh, Mas. Cara kerjanya gimana? Emang cara kerja load balancing router sih gimana, Mas? Sama-sama bagi beban, maksudnya mungkin gini kan, karena kita load balancing aplikasi, jadi itu kayak user 1 diarahkan ke server 1, user 2 diarahkan ke server 2, dan seterusnya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, karena ini per traffic ini nggak mungkin kan user 1 diarahkan ke 2 server ini. Nah, kalau di network ini aku nggak tahu cara kerja network tuh yang dibagi itu per paket atau per session, aku nggak tahu, Mas. Tapi sebenarnya konsep load balancing semuanya sama aja sih, membagi beban per paket. Berarti bisa jadi kayak gitu sih, tapi kayaknya kalau per paket resiko nggak sih? Mungkin nggak kalau paket 1 dikasih ke router ini, terus router ini mati, usernya paketnya kok kurang gitu. Ya gitu deh, kurang lebihnya yang namanya load balancer sih kayak gitu cara kerjanya. Nah, karena kita tadi udah ngeset masukin VM ini ke target group, oke, ini tak kotakin namanya target group, oke. Karena kita udah masukin server ini ke target group dan load balancernya tadi kita udah mengasih tahu jalurnya itu ke target group, seharusnya ini itu udah bisa diakses. Nah, jadi user itu hanya perlu mengakses satu alamat, bukan yang kayak tadi /server 1 atau server 2 gitu. Ini kan aku request pertama masuk ke aset 1A. Oke, kalau user 2 tak refresh masuk ke server 1B. Ini cara kerja konsep load balancing. Nah, sampai konsep load balancing udah ada gambaran belum, teman-teman? Tujuannya sih biar kita punya 2 pelayan, 2 server, tapi user ngaksesnya itu ke 1 endpoint gitu. Nah, berarti kan sekarang aplikasi kita yang buat di kampus kan, seandainya ini kan udah punya 2 server nih, dan alamatnya cuma 1. Mahasiswa tinggal ngakses ke sini aja. Terus secara otomatis load balancer bakal mengarahkan user ke server 1 atau server 2. Nah, terus seandainya server 2 ini mati, kita terminate, server 2 ini mati, logikanya kan mana tadi gambarnya? Nah, logikanya kan ini mati. Logikanya kan berarti kan user tetap diarahin kan ke sini dan ke sini lagi, ke sini. Loh, kok ini mati? Karena ini user tetap bingung, di refresh tapi masih bisa, nggak komplain lah. Toh tinggal di refresh, aku masih bisa dimasukin ke server 1. Tapi ternyata di target group ini ada yang namanya health check. Nah, health check. Jadi itu gini cara kerja health check. Load balancer ini nanya ke sini, ngeping deh, atau manggil server ini. Hey server 2, kali dibalas apa, berarti server 2 ini hidup dan trafiknya tetap diarahkan ke server 2 ini. Kalau LB ini manggil server 2 dan nggak ada panggilan dan nggak ada jawaban, dan nggak ada jawaban, berarti LB menyimpulkan kalau server ini mati. Karena server ini mati, traffic yang di sini bakal dialihkan full ke sini. Karena kita cuma pakai 2 server. Nah, di health check ini itu ada beberapa atribut nih, kayak
kayak interval sama timeout. Interval itu, nah, interval itu seberapa banyak LB ini manggil ke target. Contohnya gini, ini manggil pertama kali. Server 2 masih nunggu selama 5 detik. Kalau 5 detik nggak ada balasan, manggil lagi ke kedua kalinya. Ini kan ini 30 second terus 2 kali ya. Oke. Setelah panggilan pertama nggak ada jawaban selama 5 detik, terus di 30 detik kemudian ini manggil lagi, nggak ada jawaban selama 5 detik. Setelah 2 kali panggilan ini dan nggak ada respon dalam 5 detik, maka LB ini bakal menyimpulkan kalau ini server itu unhealthy, nggak sehat. Nah, kalau yang healthy ini 5 kali kan, ya berarti kayak ini manggil apa, woi apa, woi apa, woi apa selama 5 kali dan apa-apa semua. Berarti dianggap sehat gitu. Lah, woi apa ini terus berjalan continuously selama 24 jam. Nah, tadi kan kita kan udah ngehapus satu server kan. Yang server ini kan udah kita hapus. Karena LB ini ngewoyin yang server ini dan nggak balas apa, maka sama target grup itu disimpulkan kalau server 2 itu unhealthy. Karena unhealthy, maka di-register sama target group. Nah, karena ini sisa 1, maka ketika user SLB cuma diarahkan ke server 1. Tapi kan nggak apa-apa kan, karena kita udah punya 2 server, menunggu 1 server mati, mahasiswa masih bisa ngakses. Tapi kan nge-lag, Mas. Mending nge-lag daripada nggak bisa dibuka sama sekali kan. Lah, karena mahasiswa yang ngeluh nge-lag, ngechatlah lagi, Mas, kok nge-lag ya? Bisa dibuka cuma nge-lag loh, Mas. Adminnya ngecek. Wah iya, ternyata yang satu rusak, mati nih. Bisa sih bikin manual kayak tadi, cuma kan nggak mungkin kan kalau adminnya besok lagi makan opor gitu, tangan kanannya lagi megang kerupuk, dicetin kayak gitu, disuruh bikin server baru biar nggak nge-lag gitu. Maka dari itu ada yang namanya auto scaling group, ada yang namanya elasticity. Nah, ada yang namanya elasticity. Elasticity itu kan menambahkan atau menurunkan server, menambahkan atau mengurangi server sesuai permintaan. Nah, kalau tadi kan kasusnya kita kan server kita cuma 1 dan ternyata permintaannya banyak banget nih. Karena ini permintaannya banyak banget, ASG ini, auto scaling group ini, nama tool untuk elasticity, ngedetect kalau traffic ini kebanyakan. Maka dari itu bikin server baru di sini dan secara otomatis di attach ke target group. Nah, kalau udah begini kan, kalau satu server mati dan tahu-tahu trafficnya nggak kuat buat ke satu server doang, ASG bakal bikin server baru dengan harapan trafficnya, bebannya itu dibagi kedua. Hancur banget ya gambarnya ya. Kalau 2 ini ternyata masih kurang, bikin lagi lah 1 sini. Secara otomatis full automation. Nah, kalau ujiannya udah rampung nih, seandainya ujiannya udah rampung dan ternyata trafficnya sepi banget, ASG juga bisa ngedetect kalau trafficnya sepi, maka ASG secara otomatis bakal nge-delete ini dan ini. Sisalah 1. Nah, kenapa kita di-delete? Kenapa di-delete, Mas? Bukannya dibiarin aja, kan barangkali suatu saat kita diserang mahasiswa lagi kan requestnya. Ya, yang pertama kan karena sama kayak yang Pak dijelasin dulu sih. Jangan sampai kita over
provisioning. Gimana ada hurufnya? Provision over membuat server lah sederhananya lah. Kebanyakan bikin servernya banyak, trafficnya dikit, itu nggak baik. Dan sebaliknya, trafficnya banyak, servernya dikit, itu juga nggak baik. Maka dari itu, cara ngambil jalan tengahnya dibuatlah yang namanya ASG. Yuk, praktek. Kalau kita mau bikin ASG, itu sebelum itu kita harus bikin launch configuration. Karena di step pertama itu kita harus nge-set launch configuration-nya itu apa. Create launch configuration bisa lewat menu sini atau menu launch configuration yang di auto scaling ini. Create launch configuration. Ini masukin atur L. Nah, AMI-nya itu pakai AMI yang udah kita buat tadi. Instance type-nya masukin apa ya? T2 micro apa ya yang gratis? Nah, masukin T2 micro aja nanti, oke? Nah, terus. Nah, terus milih security group pakai faktor SG. Terus key pair-nya yang without key pair, I acknowledge, terus create launch configuration. Nah, setelah launch configuration ini dibuat, lanjut kita bikin ASG. Oke. ASG, create ASG, configure ASG, switch to launch configuration, pilih launch configuration yang barusan kita buat. Nah, jadi itu jadi launch configuration ini tugasnya itu bikin server, ngedeploy server secara otomatis. Cuma kan server kan menurut hierarki AWS kan server itu harus berada di aset kan. Lah, kalau kita bikin server manual kan kita kan bisa ngedeclare kan asetnya mau di mana, yang tadi awal di A atau di B kan. Nah, di ASG juga kita harus ngedeclare dulu di awal nih. Nah, di sini kan ada nih, kita select A sama B aja. Oke, terus artinya apa? Artinya kalau ASG mau ngedeploy server baru, pasti hanya boleh di 1A atau di 1B. Nggak mungkin di C, D, E, F gitu. Next. Nah, terus di load balancing ini, karena ASG ini biasanya itu pakai multiple server, beberapa server, kayak yang kasus tadi, ada baiknya kita gunakan LB juga. Load balancernya itu bisa pakai yang tadi. Di sini kita pilih yang kedua, existing ininya, target groupnya kita select yang target group yang tadi. Terus next. Nah, desired minimum sama maksimum. Desired itu seberapa banyak server yang akan kita buat sekarang ketika kita nge-launch ASG ini. Contohnya aku masukin 2, nanti ASG bakal bikin 2 server untuk saat ini. Kalau 3 ya 3, kalau 4 ya 4. Kalau minimum kan ASG udah bikin 4 server nih. Dan ternyata servernya sepi, trafficnya sepi. 4 server menurut ASG itu terlalu boros, terlalu mubazir lah. Maka diturunin turun seoptimalnya. Kalau benar-benar sepi, dituruninlah ke 1. Nah, maksimum sebaliknya dari minimum. Kalau 4 masih kurang, tambahin 5 kurang, 6 kurang, 7 kurang. Kalau 7 kurang tapi di sini maksimumnya di setnya 7, udah nggak ASG nggak bisa nambahin lagi. Teman-teman harus mengubah manual maksimum capacity, minimum capacity-nya. Kalau untuk kasus ini pilih desirednya 2, minimumnya 1, maksimumnya 2 aja. Oke. Nah, gimana tahu ASG bisa menentukan kalau server ini rame traffic atau enggaknya? Itu ada yang namanya scaling policy. Scaling policy ini ASG itu bakal ngedetect CPU, average CPU atau network in, network out, sama load balancer request count. Jadi maksudnya tuh gini, kalau aku milihnya yang ini ya, dan terus target value-nya di set 50.
kalau ada satu server dan average CPU-nya itu 50%, average CPU itu yang kayak gini ya. Nah, yang kayak gini nih. Kalau udah 50%, maka ASG bikin server baru dengan harapan menurunkan average CPU usage. Kalau bikin 2 dan masih ngehit 50 ini, bikinlah lagi. Kalau udah nggak ngehit, udah nggak bakal bikin lagi. Ada juga network in, network out, network sama load balancer request on. Berarti seberapa ini kan? Maksudnya itu kalau di sini ngeset 50, mungkin tuh kalau LB ini ngehit ke target group selama 50 kali secara keseringan gitu bakal nge-trigger ASG untuk nge-deploy VM baru. Untuk kali ini pakai yang ini aja, CPU-nya di set ke 50 aja secara default. Defaultnya kan non kan tadi. Kita pilih yang ininya dibiarin kosong, terus next. Ini next, terus teksnya ini masukin name Fatur ASG. Ininya di checklist. Cek lagi apakah benar 212. Oke, terus create auto scaling group. Nah, karena kita tadi desirednya milih 2, harusnya ASG bakal bikin 2 server untuk saat ini. Ini kan server yang tadi kita bikin kan, karena kita udah capek dikerjain mahasiswa, kita migrasi lah pakai ASG biar bisa automatically bikin server baru ketika loadnya tinggi dan nge-delete ketika loadnya sepi. Ini aku terminate aja ya. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat tadi kan cuma 3 VM kan. Pas aku refresh sekarang jadi 5 karena ketambahan yang 2 tadi yang dibuat sama ASG. Jadi itu cara kerjanya sebenarnya sih kayak tadi kita manual sih. Kita bikin instance, kita masukin instance ini ke target group. Kalau instance ini satu mati dan ada user yang lapor kalau aplikasi kita nge-lag, kita bikin baru dan nge-register ke target group. Kalau kita males mau manual, bisa lah pakailah yang namanya ASG ini. Kalau ini satu nge-lag, bakal keluar instance baru. Kalau sepi, bakal nge-remove disisain ke satu ke minimum yang kita udah set tadi gitu. Nah, sobat lihat ya, udah bisa dibuka belum? Nah, ini jadi dibuka. Ini kan 1B kan sesuai apa yang kita set tadi. Nah, ini juga 1A sesuai apa yang set kita tadi. Nah, terus kalau yang ketiga kira-kira bakal di AZ. B apa A, Mas? Kalau itu aku nggak bisa jawab. Kemungkinan sih random sih. Kalau kita manual kan habis bikin instance kan ngeregister ke target kan. Kalau pakai ASG itu seharusnya itu udah otomatis. Kita cek ya. Udah masuk belum di sini? Nah, udah masuk kan? Kita kan nggak perlu ngeregister target manual kayak tadi kan? Dan ternyata udah masuk ke register target. Karena target group ini digunakan oleh load balancer yang ini, yang ini, berarti load balancer ini udah di set untuk ke 2 VM yang dibuat oleh ASG di target group. Oke. Sebenarnya sama kayak tadi, kayak yang manual gitu. Bedanya ini full otomatis. Otomatisnya gimana, Mas? Oke, tadi kan kita udah ngeset auto scaling group, desirednya 2, minimalnya 1, maksimalnya 2. Harusnya kalau servernya satunya rusak, mati, harusnya ASG bakal bikin lagi untuk menyamakan value yang diset di desired capacity ini. Ayo kita praktek guys, ini kita terminate ya. Seharusnya
Nah, ini kita tunggu nih lumayan lama sih. Nah, terus ngomong-ngomong, kalau ini kan bakal scale out kan, karena ASG ngedetect satu server mati dan jumlah server akhirnya itu nggak sesuai sama desired capacity yang tadi. Nah, kalau seandainya dua server ini benar-benar trafficnya sepi, contohnya di malam hari mahasiswanya udah pada tidur, kuis-kuis udah ditutup pengumpulannya, ASG ini biasanya ya selama 15 menit itu bakal nge-remove server tambahannya, bakal dikurang-kurangin ke minimum atau disamakan dengan traffic yang ada secara real time gitu. Nah, ini kan sisa satu kan, sisa satu di sini dicek itu cuma di forward ke 1A 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 terus, dan di target group harusnya udah di deregister atau di set di konklus disimpulkan bahwa server yang kedua tadi unhealthy. Wah, nggak ada, langsung dihapus ternyata. Nah, karena ASG ini ngedetect server yang ada di target group cuma satu, sedangkan desired capacity value-nya itu 2, seharusnya ASG itu ngedeploy server baru. Kita bisa cek di activity kali ya. Ini tuh log gitu. Nah, ini kan awalnya kan kita kan bikin ASG kan, ASG bikin 2 server sesuai desired capacity. Terus ini tuh pas kita tadi ngapus satu server karena server karena server satu ini mati, health check-nya itu woi gak balas apa, masuklah ke log sini. Mana sih tadi? Nah ini nih out of service in response to an issue to health check. Karena ini udah dianggap nggak sehat, maka dihapus dari register target. Kalau nggak dihapus gimana mas? Kalau nggak dihapus ya user tetap bakal user bakal dapat aplikasinya nggak jalan mulus. Ya mungkin user 1 mulus karena diarahkan ke server yang sehat, user 2 nggak mulus karena diarahkan ke server yang nggak sehat tadi. Nah, ini karena ASG ini ngedetect cuman sisa satu, maka ASG secara otomatis meng-launch instance baru untuk merespon unhealthy instance yang ini. Dan secara otomatis nge-add ke target group. Berarti harusnya udah ada 2 nih. Harusnya. Oh, ini ternyata udah 2 beneran ya kan? 1, 2. Betul tadi kamu nggak lihat kan aku nge-launch instance manual kan? Nah, itulah yang namanya elasticity. Jadi menawa barangkali contoh kasusnya kayak tadi server 1 itu nge-lag banget dan server 1 CPU usage-nya itu 50%, mahasiswanya ngerasa nge-lag. Sebelum mahasiswa ngechat admin, server itu bakal bikin baru untuk menangani request mahasiswa yang banyak tadi. Jadi admin nggak dapat komplain dari mahasiswa gitu. Jadi gitu yang namanya elasticity sama fault tolerance. Kalau fault tolerance tadi itu tadi ada 2 server, 1 LB, server 2 mati, user masih bisa ngakses server 1. User nggak ngerasain impact yang signifikan kalau user 2 ini mati. Ya cuma ngerasa nge-lag dikit lah. Cuma kan aplikasinya tetap bisa diakses. Pak. Nah, kalau mau nambahinlah manual. Kalau mau nguranginlah manual. Kalau ASG itu benar-benar kayak fault tolerance, cuman full otomatis. Gitu. Sampai sini gimana teman-teman? Gimana? Gimana Mas Latif? Paham gak nih? Paham lah ya. Mas Fajar, Mbak Novita, Mbak Firki, gimana? Udah paham konsep fault tolerance, konsep elasticity enggak? Insya Allah.
Siap. Tinggal praktek mandirinya ya nanti ya. Ada modulnya kan ntar. Aduh, modul. Definisi modul siapa Mas menurut jenengan? Menurut kamu apa? Kayak ini tutornya. Langkah-langkahnya aja gitu. Adanya ini sih yang blog tadi ini doang sih. Oh, nggak apa-apa sih. Aman-aman. Yang aman kan, nggak ada penjelasan detailnya gitu, cuma seadanya cuma gitu sih. Yang modulnya aku juga nggak dapat dari Pak Adit sih. Nah kalau secara default ini ASG ini kalau 15 menit ASG ngerasa kalau trafficnya sepi, maka nge-terminate secara otomatis server yang kelebihan yang nggak kepake banget lah, yang seandainya satu ini dihapus aplikasinya tetap jalan dengan lancar gitu. Lama waktunya itu sekitar 15 menit. Kalau ini tadi kita nge-launch-nya itu di menit 20 sama 16 ditambah 15 berarti di sekitaran 30 sama 35an berarti. Gimana Mbak Nabila mau nanya tapi malu. Gimana Mbak Nabila? Ngibul. Berarti Nurul puasanya batal gak kira-kira tuh? Bohongin orang. Gimana nih, ini aku udah rampung nih. Barangkali ada yang ngikutin gak? Ada yang ngikutin gak teman-teman tadi? Apa udah sampai matkul sama yang sebelumnya? Gini bro. Gini. Nah, setelah teman-teman praktek yang tadi. Udah sih, jangan berantem. Setelah kita praktek yang tadi, teman-teman diharapkan paham, bisa menjelaskan fungsi dari instance, dari security group, dari AMI, dari snapshot. Nah ini apa yang aku bilang tadi, pas cara kerja create AMI, create image itu sebenarnya nge-backup, ngebikin snapshot. Setelah itu snapshotnya di-convert ke AMI biar bisa dipakai di situ. Bohong. Oke, ini coba tak hapus ya AMI-nya, bisa apa enggak? Ih, anjing bisa. Maaf, salah. Harusnya yang dihapus ini snapshot. Kalau snapshot tadi dihapus, itu harusnya itu nggak bisa karena snapshot ini digunakan sama AMI. Gitu. Nggak apa-apa, untung ini bukan server production. Inilah pentingnya sering-sering praktis bro, biar nggak pas kamu turun dunia kerja dikasih akses ke AWS sama atasan kalian sotak-sotaknya ngapus-hapusin sambil belajar dan ternyata yang dihapus itu server production. Mati kalian. Harusnya sih gitu. Kalau apanya mau bikin lagi ya gimana, berarti snapshot ya. Oke, seandainya kita punya snapshot ya, kita punya snapshot tapi nggak punya AMI, bisa nggak mas bikin AMI dari snapshot? Bisa dong. Caranya create snapshot. Tuh ada dua ya. Gimana nih? Oh aku tahu, kayaknya ini diklik kanan deh. Nah ini create image from snapshot. Nah create image ya. Kalau kita punya snapshot dan mau bikin AMI, bisa caranya klik kanan terus create image from snapshot. Harusnya nggak lama loh, kan kita snapshotnya udah ready. Ini kan langsung available kan. Kita praktek ya, apakah benar snapshot digunakan sama AMI. Kita hapus nih snapshotnya nih, kita hapus. Oke, snapshot, delete snapshot. Nah ini nggak salah nih, bener nih. The snapshot currently used by AMI yang tadi. Kalau kita mau hapus snapshotnya, kita harus hapus AMI yang menggunakan snapshot yang tadi. Konsep saling menggunakan ini juga dipakai di
security group, target group load balancer, dan lain-lain. Oke, kita coba ini deh. Kita coba ngapus security group yang faktor SG. Harusnya nggak bisa karena associate with a, ya intinya dipakai lah. Ini network interface associate dipakai sama siapa aja. Tak tebak dulu nih, dipakainya saya itu sama server ini 1, 2 sama load balancer. Ini kan load balancer kan kita tadi ngeset security group kan. Nah, ini kan security group yang dipakai itu faktor SG. Instance ini juga sama ini juga pakai security group faktor SG. Bisa dicek nggak di sini? Nah, ini kan faktor SG. Satu laginya itu ternyata yang pakai itu siapa ya yang pakai kira-kira? Yang pakai itu yang aku tahu. Ini 2 tuh VM yang tadi pakai, yang ini itu load balancer. Kenapa load balancernya 2? Karena tadi load balancernya kan kita set di 2 aset A sama B. Maka dari itu security groupnya itu network interface-nya itu 2. Dan juga kayak target group load balancer ini juga, karena load balancer ini menggunakan bentar, karena load balancer ini menggunakan faktor TG. Seharusnya faktor TG ini nggak bisa dihapus karena faktor TG ini lagi dipakai sama faktor LB load balancer yang tadi. Nah, ini kan nggak bisa kan? Itu ini udah berapa menit ya? Kok belum kehapus-hapus ya? Ini tungguin sampai ini kehapus otomatis ya guys. Habis itu kita hapus resource yang udah kita bikin hari ini untuk praktek biar nggak kena charge yang nggak diperlukan. Habis itu rampung. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Apa ada pertanyaan? Ada cerita kemarin mudiknya lancar apa enggak? Apa masih pada di Purwokerto? Udah mudik. Masih di Purwokerto apa? Masih. Ada tugas nggak? Ntar. Ada lah. Tidak. Dendam aku loh. Mau lebaran, masak tugas. Harusnya juga gitu mas. Cuma masalahnya aku di kelas praktikum Sisdik semester 2. Aku juga dikasih tugas sama aspraknya. Cuma aku nggak tahu nih mau ngasih tugasnya apa. Enaknya apa ya? Enaknya gimana? Yuk diskusi yuk biar aku nggak pusing bikin tugas, kamu nggak pusing ngerjain tugas. Kamu jangan tinggalin aja. Gimana? Yang gampang aja. Enaknya gimana tapi yang gampang tapi sesuai CPMK. Iya. Apa tuh? Gitu. Nggak tahu. Kalau pernah main AWS. Lah dulu pas kamu bikin workshop WordPress itu bikin WordPress-nya di mana mas? Pakai ini lokal. Osam ya? Iya. Oh wah. Gimana nih yang lain? Nanya lah biar kelihatan kerja akunya. Aja. Tugasnya nanti apa mas? Bikin instan aja. Bikin instan terus di screenshot gitu ya. Jangan kapan pinternya nanti? Gimana Mas Fikran? Bikin AMI. Bikin esai. Bikin esai? AMI. Yang sulitan dikit lah Mas Bro. Apa kira-kira ya? Kira-kira apa ya? Nah ini kan Lebaran aku mau fokus ibadah.
Harusnya juga iya sih, cuma ntar dah tak pikir-pikir dulu. Web server. Kayaknya web server melenceng dari data science loh mas sebenarnya loh mas. Ini makanya aku nggak ngakses ke instance-nya, cuma lewat user data karena data science nggak bakal manage server secara langsung gitu, cuma manage infranya. Nah ini ngomong-ngomong ini kan udah ke terminate kan secara otomatis, sisa satu. Kenapa? Karena ASG ngedetect trafficnya itu sepi. Maka dari itu disisain lah satu demi menjaga cost usage biar bayarnya enggak gede-gede banget. Gitu. Absennya udah belum? Absennya di sini ding. Absennya udah belum? Ada yang belum? Kerja di AWS. Aku nggak tahu loh mas. Aku aja nggak kerja di AWS. Kerja di AWS. Bisa nanya KW. Tahu kerja menggunakan AWS. AWS itu perusahaan loh. Kerja di AWS ya gede lah gila. Harusnya gede ya. Masa UMR sih? Purwokerto bisa dibeli tuh. Iya. Ayo absen. Jangan lupa. Absennya bisa kan ya? Apa udah di luar jam? Masih bisa. Bisa. Itu sih buat praktek hari ini tentang fault tolerance sama elasticity. Tinggal mikirin tugas nih. Enaknya gimana nih? Serius nih, cepet aja biar cepet maghrib. Gimana tuh tugasnya? Kita juga nggak tahu mau tugasnya gimana. Modulnya ini loh mas yang tak kirim di grup. Apa aku belum ngirim? Udah kan? Webnya bisa dibuka nggak sih? Bisa. Saya kan passwordnya YTTA. Ada di password masukin YTTA. Apa bikin kayak aku kayak gini persis gitu kah? Cuma Gas. itu aja pak. Tapi tetap berkelompok. Berkelompok apa enggak ya enaknya ya? Boleh. Aduh bingung juga. Gimana ya? Sama tugasan kemarin sih ini ada beberapa yang belum loh. Mas Lutfi di sini nggak? Di Google Meet nggak? Oh ini yang nanya tadi ya. Hadir mas. Punyanya kamu nggak bisa dibuka loh. Jangan jadi di situ. Punyanya kamu nggak bisa dibuka tahu. Apanya mas? Punya. Nih, tak buka di sini nggak apa-apa ya. Nah, ini kamu kan? Ya. Nah, nggak bisa dibuka nih. Gimana ambisinya nih? Oh, kayak kirim PC mas. Apa? Gimana? Ya ini cuma benerin S3 polisi aja sih. Ini sama 3 orang yang belum. 3. Berarti berapa? 3 bener ya? 6, 7, 8. Iya, sama 3 yang belum. Silakan dikerjain. Gampang ini juga ngerjain yang nggak ada 5 menit, sumpah. Ngikutin video aja. Saya kirim ulang mas. Apa gimana mas? Bukan dikirim ulang. Kamu konfliknya ada yang kelewat. Oh iya, ini aku mungkin sama jelasin tentang S3 kali ya, biar teman-teman paham S3. Soalnya S3 ini layanan yang paling mudah digunakan dan semua orang pasti bisa menggunakan. Jamnya sih sampai jam berapa ya harusnya ya? Harusnya sampai jam berapa mas? 1 SKS doang mas. Bentar deh, ini tak rampungin ini deh. Kalian jelasin ini dikit. Jadi di S3 itu ada yang namanya storage class. Storage class ini berkaitan tentang seberapa cepat data bisa diakses sama seberapa mahal data itu, seberapa mahal biaya sewanya deh gitulah. Di S3 ini ada beberapa
storage class AWS S3 storage class. Oke, ini tak kasih gambar yang gampang deh. Nah, ini nih, yang ini nih. Bentar. Nah, ini kan storage class-nya itu sebenarnya itu ada beberapa nih. Contohnya ada standar, intelligent sharing, standar IA, one zone IA, cluster, deep archive. Bedanya apa aja, Mas? Secara garis besar, bedanya itu cuman makin kiri itu makin mahal dan makin cepat data itu diakses. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita buka image yang ada di SD, contohnya ini, kalau kita ngehit sekali enter, data ini langsung ditampilkan. Tapi kalau storage class objek yang tadi kita storage class-nya itu di set ke S3 class di archive, maka kalau kita mau akses data tersebut itu retrieval time-nya itu sekitaran berjam-jam. Nah, terus ngapain diadain, Mas, kalau kita mau butuh tapi adanya harus nunggu berjam-jam, nggak langsung aja. Kan cepat, kita nggak perlu nunggu. Nah, biasanya penggunaan ini tergantung kasus. Kalau yang kiri itu contoh file-file yang sebaiknya digunakan SD standar itu file-file website atau yang sering diakses. Contohnya ya kayak tugas LMS yang untuk saat ini gitu dan sebagainya. Makin kanan biasanya itu untuk pengarsipan. Mungkin kayak nilai rapot mahasiswa angkatan 1-nya informatika gitu. Kan udah nggak kepake, tapi tetap harus disimpan, menunggu kenapa. Maka dari itu baiknya taruhnya di sini karena lebih murah. Yang ini kan kelihatan nih harganya 0,0009, sedangkan yang standar itu 0,2. Nah, kalau aku punya objek tapi nggak tahu seberapa sering diakses, kalau yang kiri ini sering diakses, yang kanan itu diaksesnya itu sangat jarang. Tapi kalau aku nggak tahu file ini bakal diaksesnya kapanpun, ada yang namanya intelligent sharing. Jadi AWS bakal nge-move objek tersebut setelah sekian hari ke X. X-nya itu bisa diatur. Contohnya file presensi praktikum ini nggak ada yang ngeakses, dipindahkan ke Glacier. Setelah 90 hari file praktikum tersebut nggak ada yang akses lagi, dipindahin lagi ke Deep Archive. Tapi kalau tahu-tahu ada yang akses, secara otomatis sama intelligent sharing ini dioper ke kelas SD standar. Nah, terus gimana cara otomatisnya? Caranya itu ada gini nih. Ada di manajemen. Ada yang namanya life cycle rule. Ini coba kasih contoh ya. Nah, move current terus di AWS di S3 itu ada current version sama non current version. Sederhananya sih kayak version control di GitHub gitu. Kalau kita upload file baru, file yang lama tetap di AWS, cuma nggak ke-replace. Oke, datanya ke-replace, cuma datanya tetap tersimpan. Itu file yang udah ke-replace itu namanya non current version. Buat yang saat ini atau terlatesnya itu current version. Terus ini ada permanently delete non current version. Berarti contohnya gini. Nah, ini 30. Cek, masih muncul nggak? Halo? Masih Bro. Oke, maaf.
Oke, setelah 30 hari, secara otomatis storage class-nya itu di transition ke ini, bebas memilih yang mana. Contohnya ini ya, oke. Setelah 2 hari dipindah ke sini. Setelah menjadi non-current version, nah ini kan contohnya ini 10 hari aja lah. Minimum 30 ternyata. Oke, 30. Dipindah juga ke version IA, anggaplah gitu. Nah, non-current version ini yang ada di OneZone IA ini setelah 30 hari, setelah 100 hari bakal dihapus. Jadi kurang lebihnya gini, buat yang current version untuk file yang terlatest itu setelah 30 hari objek bakal storage class-nya bakal dipindah ke standar IA. Untuk yang non current version setelah 30 hari menjadi non current version bakal dipindah ke OneZone IA. Setelah 100 hari bakal di delete. Ini untuk automation-nya. Sebenarnya manual bisa dengan cara diklik kanan aja terus bukan klik kanan berarti action nih. Action terus edit storage class. Nah, ini bisa standar, intelligent sharing dan sebagainya. Ini aku contoh mindahin ke standar IA ya. Ini kan standar save change harusnya udah berubah. Ini presensi. Nah, ini storage class-nya standar IA, tapi yang lain itu masih standar. Gitu buat S3. Oke, untuk S3 udah ada gambaran kan ya? Bedanya itu gimana sama kayak Google Drive gitu. Maksudnya membedakan Google Drive sama S3 itu udah bisa menjelaskan kan ya kamu teman-teman. Bisa nggak? Oke lah, anggaplah bisa, oke. Close. Absennya udah semua kan ya? Close. Oh iya, astagfirullahaladzim, ada yang lupa. Kita kan tadi udah praktek kan? Jangan lupa dihapusin ya, kalau udah praktek itu dihapus-hapusin. Hapus ASG, terus hapus load balancer. Bentar nih aku cepet nih tak demoin ngapusnya biar kita nggak pecah tambahan. Hapus target group. Bentar. Hapus target group. Terus hapus AMI karena AMI ini ngecharge storage price dari register. Habis itu snapshotnya di delete juga. Terus LB udah dihapus belum sih tadi? Oke, kalau udah semua harusnya isi itu dashboardnya itu oke, harusnya isi itu dashboardnya itu bakal clean. Nah, ini juga ada modulnya ya, ini tinggal diikutin aja. Harusnya kalau udah dihapus semua bakal kayak gini, instannya sisa sekian tapi yang running 0, auto scaling grupnya 0, load balancernya 0, snapshot 0, volume 0 gitu. Oke, itu aja kali ya buat sore ini. Oke, maaf tak tutup dulu deh, nanti kelas langsung. Ada pertanyaan gini sebelum diakhiri? Pertanyaan yang mudah-mudah, yang susah-susah nggak apa-apa, ayo. Belum. Bilang aja mau bubaran mas. Itu aja kan ya. Barangkali ada pertanyaan boleh langsung tanya ke grup atau japri nggak apa-apa. Tugas minggu lalu dikerjain, tugas minggu ini silakan ditunggu. Sekian dariku. Maaf barangkali ada salah kata. Selamat berlibur teman-teman. Aku akhiri meet-nya ya. Yo, bro. Makasih, Mas. Siap, sama-sama.